Selamat malam semuanya, ya ini Aftak edisi 26 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Aftak edisi terakhir, edisi 21 Mei 2024. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan di kolom komentar. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan promo Bulls Hunter, pre-order Bulls Hunter masih tersisa malam ini terakhir. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan penawaran spesial untuk pre-order Bulls Hunter, layanan terbaru kami akan mulai aktif tanggal 3 Juni minggu depan. Silahkan Anda hubungi admin untuk bertanya apakah masih tersedia atau tidak. Silahkan Anda chat di WA ataupun di Telegram. Kita mulai dari IHSG. Seperti biasa hari Minggu, stock call sudah kami sampaikan tadi sore, mungkin Anda sudah baca. Untuk minggu ini perkiraan kami masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi sebelumnya, edisi minggu lalu 19 Mei, bahwa IHSG setelah mencapai 7.374 ya, dan sudah tercapai, potensinya adalah turun kembali ke support 7.130 sampai dengan 7.020. Itu adalah target sebelumnya di stock call sebelumnya, dan minggu kemarin IHSG sempat turun ke bawah 7.200 dan sedikit mengalami rebound di penutupan perdagangan tanggal 22. Dan sekarang ini menurut kami ya ini masih berjalan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call sebelumnya, ya, kemungkinan masih akan melanjutkan seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Sehat selalu Pak Yev, tolong bahas saham agro untuk jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Oke. Agro ini seingat saya dulu pernah bubble juga sahamnya bersama dengan PPRO dan sebagainya. Ya. Nah ini ya, di tahun 2017 waktu itu ini juga kembali bubble dan turun seperti ini. Nah, kita akan lihat fundamental terlebih dahulu karena ini investasi jangka panjang ya, 3 tahun sampai dengan 3 tahun lebih gitu ya. Ya kalau kami secara fundamental seperti yang Anda mungkin sudah ketahui, kami hanya ingin berinvestasi di perusahaan yang bertumbuh. Jadi investasi itu pertama yang dilihat adalah fundamentalnya terlebih dahulu ya. Kalau fundamental tidak layak, ya kita tidak akan beli. Nah kebetulan kita berinvestasi di perusahaan yang tumbuh dan memiliki profitabilitas di atas rata-rata, di atas 5% ya, minimal. Jadi misalkan ada perusahaan profit marginnya di atas 5%, belum tentu juga kita invest di situ. Misalkan ada yang lain yang lebih baik ya gitu. Jadi ya seperti yang Anda lihat, agro ini ya sudah pasti tidak akan terpilih untuk saat ini ya, tidak tumbuh, turun malah ya. 2019 dia punya revenue 2 triliun, turun menjadi 900 miliar di 2023 laporan tahun kemarin. Kemudian beberapa tahun sempat secara profitabilitas ya ini jelas tipis pertama itu, dan rugi ya. Ini juga kita lihat di sini ya, berapa sih profitabilitasnya, di bawah 5% ya, dan ya ini cukup stabil ya, cukup stabil, dan di tahun 2021 minus ya, atau rugi gitu ya. Ini jelas tidak masuk ya, gampangnya seperti itu. Terkait saham ini bisa naik melesat seperti ini ya, itu masalah lain ya. Belum tentu saham yang naik itu layak invest gitu ya. Ada saham yang dalam tanda kutip digoreng ya, itu bisa di trading kan bisa, tetapi untuk invest no, buat kami seperti itu ya. Jadi kalau Anda tujuannya mau trading, tunggulah dia mulai naik lagi, Anda ikuti. Tapi kalau investasi, banyak yang lain yang lebih baik. Demikian. Oke. Average BBRI 5.000 gimana Bang?
review BNI juga Bang, satu saham aja. Ini belum dijawab ya, tadi sudah ditanyakan oleh admin. Untuk dapat dibahas silahkan berikan keterangan yang lebih spesifik terkait BBRI itu investasi atau trading gitu loh ya. Kalau Anda konsultasi itu jangan cuma gimana ini gimana itu, harus dijelaskan, dijabarkan case-nya seperti apa. Anda itu mau trading atau investasi di situ gitu loh. Kalau 5.000 sekarang harganya 4.000 ya ketinggian lah ya, ketinggian. Orang rekomendasi terakhir minimal itu 4.700 level tunggunya. Anda beli di 5.000 itu jaraknya dari rekomendasi kami ya sudah sangat jauh gitu ya. Anda beli 5.000, nggak tahu berapa, 5.000 berapa, 5.000 pas atau gimana, 6% dari harga sekarang. Tapi itu kalau trading. Kalau investasi itu sangat tinggi, karena ya kalau kami di peer hanya akan invest apabila BBRI turun minimal di 4.300 sampai dengan 3.700, di bawah 4.000, dengan catatan tidak ada saham yang lain yang lebih berpotensi pertumbuhannya dibandingkan BRI. Kemungkinan besar ya kita akan invest. Kalau 5.000 ya kita cuma trading aja nggak apa-apa. Cuma kalau investasi ya ketinggian ya, buat kami ketinggian. Ya seperti yang Anda tahu, kita invest terakhir di BRI tahun 2020 ketika market crash. Dan sekarang market crash atau tidak? Enggak, tidak crash. Itu hanya turun biasa. Silakan dilengkapi, nanti kita bahas lagi ya. Anda mau trading atau investasi itu, karena jawabannya bisa berbeda sekali antara trading dan investasi. Itu udah jawabannya pasti berbeda, cara lihatnya berbeda ya. Telkom apakah sudah bisa beli Pak, atau masih ada potensi untuk penurunan lebih lanjut? Kemarin terakhir kita bahas turun ke bawah 3.000 ya, tanggal berapa kita bahas, Anda bisa cari di Telegram. Telegram Yef Advisor, ketikan Telkom. Tanggal terakhir pembahasan di tanggal 19 Mei. Ini ya, kita sudah bahas itu. Target turun selanjutnya adalah 2.870. Masih sama. Dan ini juga tergantung juga ya, kamu mau beli untuk trading, swing trade, atau untuk investasi. Kalau investasi ya kita perlu melihat kondisi fundamentalnya. Kalau harga sahamnya secara teknikal jangka panjang, ini membentuk topping. Besok mungkin di Telegram ataupun Instagram, di sosial media kami akan dipublikasikan hasil analisa Telkom, bukan sih ya, disrupsi dari Starlink nanti akan seperti apa gambarannya. Dan ya ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mungkin Anda yang sudah kadung beli Telkom di harga yang tinggi. Perlu yang Anda ketahui juga, kita juga berinvestasi di Telkom, namun kita sudah jual bersih. Saat kapan? 2021-2022. Kita beli di 2020 juga, sama dengan BRI di bulan Oktober November untuk Telkom. Bottomnya di bottom ini. Ya. Sekarang kita jual kenapa? Karena ya pertumbuhannya sudah mentok. Nah, apakah sekarang ini harganya hampir sama dengan, ya hampir sama, belum di harga beli kita. Kita beli Telkom kan di 2.500 kalau tidak salah. Saya juga enggak hafal persis. Nih ya, kita tunjukkan supaya apa? Orang paham. Ya. Bagi yang sudah invest Telkom di 2.500-an dan kita sudah buang setelah mereka masuk ke Goto waktu itu, ya kita akan buang pasti itu. Kenapa? Ya pasti itu adalah investasi yang gagal ya untuk beberapa tahun. Itu akan mengurangi performance Telkom. Siapa yang dirugikan? Jelas ya investornya, bukan Gotonya lah ya. Jadi makanya ya kalau ada orang tanya investasi Telkom, enggak untuk sekarang ya, jelas kita sudah pernah invest dan kita tahu kenapa kita invest dan kenapa kita exit di Telkom ya.
BRI pun juga kita sudah bersih, Bank Mandiri pun juga kita sudah bersih. Meskipun sekarang ini turun, tetapi kita belum melakukan re-entry atau reakumulasi saham-saham tersebut. Karena kami anggap IHSG itu masih jauh dari kata crash. Crash yang kita harapkan tidak seperti sekarang. Mungkin tahun depan lagi, kita siap-siap aja. Yang jelas sekarang kita cari yang lain, ya. Kalau trading tujuan jangka pendek mungkin saja Telkom tunggu di 2000 berapa tadi di pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir di 2800 mungkin untuk swing bisa mungkin. Tetapi untuk invest itu urusan yang lain. Cara lihatnya berbeda. Jadi ini pertanyaannya harus lebih spesifik lagi. Anda mau trading apa invest? Karena jawaban saya sudah bisa beda. Gitu loh. Makanya saya harapkan terutama member kami di peers private trading room ataupun nanti bull center, mereka berkonsultasi secara spesifik. Anda mau apa? Maunya apa? Jangan absurd. Bisa beli untuk apa? Untuk trading kah? Untuk invest? Bisa beli untuk profit, ya profit itu bisa beda-beda caranya gitu ya. Jadi jangan disama-samakan, beda. Makanya layanan kami pun ada 4 dan beda-beda ya. Dan kami ingin ya setiap orang itu menemukan layanan yang fit dengan dia, dengan profilnya gitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau pertanyaannya untuk trading, mungkin di harga-harga saat ini tinggal tunggu momentum rebound. Mungkin ada rebound. Mungkin nanti setelah kita membuat research dan risetnya itu hasilnya adalah lebih ke negatif, mungkin justru Telkom malah akan mengalami kenaikan. Biasanya seperti itu, dan itu kesempatan ya. Nah itu kita lihat nanti. Tunggu aja di Telegram ataupun di WA, WhatsApp kami, di WhatsApp BF yang baru. Anda mungkin sudah tahu atau belum, silahkan dilihat di deskripsi. Lanjut ya. Pak, tolong analisa RALS, apakah sekarang sudah tepat untuk masuk jangka menengah keluar setelah dapat dividen? Dividennya kapan? Kalau dividennya dalam waktu dekat ya jangan, nanti kamu nyangkut. Nah ini di sini nggak ada informasi dividennya kapan. Terakhir dividennya bulan Juni. Setelah dividen itu gimana ya, turun. Ya sebaiknya saran saya kalau Anda sudah dapat informasi, di sini belum ada, karena Yeftok ini hanya akan melihat informasi yang ada di TradingView ya, kita akan lihat di sini nggak ada. Mungkin bulan Juni juga seperti tahun kemarin atau tahun 2022 juga Juni, tahun 2020 Agustus. Nah, berarti kan mungkin kalau dividen tahun ini bisa Juni ataupun Juli ya. Yang jelas saran saya kalau mau masuk setelah dividen ya gitu. Kalau tujuan Anda mau cari dividen, beli aja. Tetapi jangan sampai Anda menyesali setelah harga sahamnya turun. Karena cari dividen biasanya harga sahamnya turun lebih dari dividennya. Nah itu harus lihat ya, orang yang beli dividen RALS Ramayana tahun kemarin sekarang rugi apa untung? Udah balik apa belum modalnya? Itu aja ya gitu. Dan itu pun ya kalau saya mau trading di saham RALS itu pun kita harus lihat-lihat juga nanti bagaimana ya. Jadi nanti bisa ditanyakan setelah dividen, setelah exit ya Anda tanyakan nanti menarik atau tidak, kita lihat. Sekarang ini nunggu aja ya. Itu kadang kan kita perlu menunggu. Apalagi sekarang posisinya sudah di resist ya. Enggak tahu nih kapan dividennya, kita akan lihat nanti. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yap, semoga sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Mohon pendapatnya saham Akra untuk investasi jangka panjang, baiknya entry di harga berapa? Perlu atau tidak dicek fundamentalnya? Kalau sudah bertanya terkait entry, sebenarnya tidak perlu. Artinya Anda sudah paham dengan fundamentalnya. Ini bagaimana? Kalau secara teknikal, saham ini saat ini sudah berada di target sebenarnya ya. Sudah di resist. Kuatnya resist 2016. Resist jangka panjang. Idealnya ya saham ini dalam jangka panjang mungkin beberapa tahun ke depan mungkin masih naik.
Tetapi untuk entry, risknya harusnya sudah premium atau sudah cukup tinggi. Misalkan dia turun ke support terdekat 1300, ini support terdekat untuk jangka panjang itu di 1300 ya. 1300 itu 17%. Kalau saya akan menunggu dia turun paling tidak di support tersebut. Ya, di area 1400 sampai dengan 1300-an itu. Baru akan mulai akumulasi. Agar apa? Agar risknya menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Misalkan dia turun di bawah 60 itu 11%. Ya itu risk yang harus diterima dalam jangka panjang ya. Gitu. Atau kalau Anda mau menggunakan Fibo sebagai patokan masuk di 0,3 itu akan jauh sekali dari harga saat ini ya di 1150 sampai dengan 860. Bisa apa enggak? Ya bisa-bisa aja sih. Tapi yang masuk akal saat ini memang di 1300 sampai dengan 1100 ini. Kalau Anda mau masuk. Sekali saya tidak bahas fundamental kan tidak ditanya ya. Jadi ini terlepas dari fundamentalnya ini layak apa enggak. Jadi bukan berarti saya merekomendasikan ya. Tetapi saya anggap Anda sudah paham dengan fundamentalnya. Karakteristiknya seperti apa, siklusnya seperti apa, profitabilitasnya seperti apa, growth-nya seperti apa, ya. Secara teknikal, tentunya Anda bertanya untuk entry, berarti kan kita akan melihat teknikal. Kalau kami seperti itu, kita fundamental untuk layak atau tidak, teknikal untuk menentukan harga berapa kira-kira kita bisa beli saham ini agar apa? Agar optimal return-nya dan capital gain-nya dan juga risk-nya akan lebih minimal, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saham PAIFA PYFA sudah alami kenaikan 3 hari ini. Risk reward-nya masih menarik atau tidak, Pak? Kira-kira di harga berapa potensi untuk masuk dan TP-nya? Oke. Sudah naik banyak atau naik sedikit ini tergantung ya. Kita akan lihat. Oh, udah. Ya, kalau kita mungkin melihat shadow seperti ini, ya ini adalah potensi upside-nya ya. Paling tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat di 0,6 saja. Ini yang swing terdekat. Sekarang ini kan dia mengarah ke 0,3. Itu 130 sampai dengan ini adalah swing terdekatnya ya. Terus reward-nya. Kemudian risk-nya harus diperhatikan. Risk terdekatnya di 113. Sekarang posisi 123. Ingat ini nominal kecil. Jadi ya pasti secara persentase besar. Ya, risknya itu sudah 7% kalau dia turun ke 113. Saran saya stop loss 1 tick di bawahnya. Perhatikan lebih dari 5%. Buat kami di private trading room untuk swing ini sudah terlalu besar. Kemudian potensi upside terdekat di 130 itu 6,8% sampai dengan di 0,6 29% kalau dia naik ke 158. Untuk potensi upside yang lebih tinggi lagi ada karena dia membentuk sebuah higher low, kita anggap ini higher low masih diakui karena belum terpatahkan dan juga mulai uptrend. Ini swingnya ini bisa berlanjut hingga ekstensi ke 1,618 yaitu 121% di 270. Tapi kalau Anda tujuannya swing jangka pendek, TP-nya adalah di 130 sampai dengan 158 ini dengan stop loss di atas 5% itu di 113 atau 112. Nah, agar risknya ini menjadi 5% ya, menyesuaikan dengan private trading room karena saya menggunakan strategi yang digunakan private trading room ya, saya akan menunggu dia ada sedikit koreksi misalkan di bawah 120. Ini mungkin saja bisa terjadi, kita bisa buy on weakness di 119 sampai dengan 118. Gimana kalau dia tidak turun? Ya kita tidak beli karena risknya terlalu besar meskipun potensi upside sangat besar. Karena ya aturan lagi tadi, kita patuh dengan aturan ya. Tapi kalau Anda kan beda mungkin. Saya siap dengan risk 7%, saya siap dengan risk 8%, beli sekarang nggak apa-apa. Karena upside-nya jauh lebih besar memang. Itu sekaku itu aturan kami di PTR ya, karena ya tadi kita menjaga konsisten. Risk sekecil mungkin. Ya. Lebih baik cut loss kecil daripada cut loss besar tapi jarang ya. Sering cut loss tapi risknya kecil nggak jadi masalah buat kami, terbukti di kinerja PTR Anda lihat sendiri. Nah ini sedikit edukasi. Jadi kalau misalkan Anda mempermasalahkan sering stop loss itu adalah sebuah masalah, jangan join private trading room. Joinlah apa? Bullish Hunter.
Kalau bullish hunter ya tentunya mereka akan lebih jarang karena mereka akan cenderung hold. Saham uptrend beli, hold terus. Nah, itu ada di sini bullish hunter. Kalau di private trading room nggak bisa, misalkan dia turun 1%, 2% dan itu sudah berubah potensi, ya akan disikat. Jadi mungkin akan sering stop loss-nya. Gitu. Tapi saya cek kinerja terakhir sampai tanggal 21 kemarin, win rate di PTR itu sekitar 70-80%. Berarti sangat bagus ya untuk private trading room. Tapi kalau Anda tidak menyukai namanya stop loss ketat, joinlah bullish hunter ini yang akan lebih santai. Tentu saja ya tidak akan seaktif di private trading room, jelas itu pasti beda. Sedikit edukasi sekali lagi ya, mohon maaf. Jadi karena saya mendapatkan banyak, saya baca-baca pertanyaan calon member itu masih belum paham terkait hal tersebut. Maka dari itu di F-Talk ini semoga yang tidak paham itu menonton supaya nanti bisa tercerahkan dan jadi memilih pelayanan yang tepat. Jangan sampai memaksakan diri ikut-ikut yang tidak sesuai. Pak, tolong analisa fundamental saham CNMA. Apakah layak investasi? Nah, kita akan lihat fundamentalnya. Saham baru sepertinya ya, baru IPO di Agustus 2000 tahun kemarin, 2023. Datanya ada atau tidak? Kebetulan memang tidak ada ya. Sorry, kita nggak bisa komentar kalau nggak ada data di TradingView. Ya, nggak ada data ya. Jadi YEF tidak boleh berkomentar terkait saham yang tidak ada datanya di TradingView. Oke, seperti itu. Jadi layak atau tidak saya tidak tahu. Ya. Habis kena dividen trap PTBA Pak, mau keluar kira-kira tunggu harga berapa ya Pak? Beli average di 2930. Nah, kok bisa kena trap gimana? Jangan sampai kena trap. Ya. Lihat orang yang kena trap, dividen trap di PTBA Juni 2023. Balik apa enggak sekarang? Gitu kan. Kemudian 2022 balik atau enggak? Nah, itu loh. Jangan sampai kena dividen trap, apalagi dividen yang tidak normal. Dividen yang tidak normal ya jelas akan dimiliki oleh emiten-emiten komoditis yang mereka ya kadang returnnya naik ribuan persen, ratusan persen, tahun selanjutnya belum tentu itu berulang sehingga dividennya tiba-tiba jauh turunnya. Dan kalau dividennya nggak berulang lagi, dia ya yang dikhawatirkan adalah harga sahamnya juga dalam jangka panjang sulit untuk kembali gitu loh. Makanya dividen investing itu sebenarnya kalau definisi di saya itu tidak mencari dividen yang besar, tapi dividen yang konsisten. Kalau bisa konsisten naik walaupun tidak banyak, tapi konsisten. Nah, di luar sana banyak orang dividen hunter itu nyari dividen besar-besar, habis itu dibanting nangis harga sahamnya ya. Nah, itu yang salah apa ya? Ya saya nggak mau menyalahkan lah ya. Biar dirasakan sendiri. Kita sudah kasih tahu ya. Tuh terkait PTBA, ITMG. Bukan berarti ini tidak bisa profit, bisa-bisa aja, tapi kalau salah timing ya pasti meeng. Itu aja ya. Oke, sekarang ini kalau Anda mau keluar, Anda mungkin average di 2.900 ini sangat tinggi ya. Ini kan mungkin ada error dalam waktu dekat ya. Jadi hati-hati ya. 12%. Ya kan? 12% itu kalau di PTR ya sudah 14 gitu ya Masnya, artinya ya sudah kelebihan gitu ya. Yang mungkin bisa terjadi tentu saja di EMA 60 ya. Di EMA 60 itu masih mungkin karena itu masih juga di bawah EMA 60, di bawah 0,618. Terdekat Anda bisa jual di berapa? Di 27.700. Itu risknya dari 2.900 itu sudah 8%. Kedua di 2.780 itu 5%. Itu menurut saya loh ya, itu sudah ya anggaplah ini Anda cari dividen masih untung karena dividennya kan 400, hampir 400 ya. Anda rugi 170, rugi hari juga sih.
itu sudah oke. Ya sudah sepadan lah, Anda dapat dividen tetapi tidak rugi capital gain-nya. Tidak rugi capital loss ya, artinya Anda masih dapat dividennya sedikit. Nah, target base price di MA60 itu di 2840 itu sekitar 3%. Itu kalau misalkan Anda belinya di 2900-an ya. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai ya silahkan kalau mau berulang. Semoga tidak terulang lah ya. Kalau trading ya trading, cari dividen ya carilah dividen, investasi dividen jangka panjang gitu loh. Jangan beli pas mau dividen. Ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Bang, Elsa bagus di TP di mana sekarang 442, mungkin bisa terbang ke 500. Anda punya berapa? Itu loh. Oke, target Elsa area 438 sampai 450. Ya, kemungkinan besar ini masih bisa berlanjut naik ke atas 500 bisa, karena di sini ada shadow juga di 525. Itu ya, mungkin itu area TP selanjutnya. Makasih videonya bro. Sama-sama. Mohon dibahas saham Gocap CPRO. Ya, ini sudah dibalas oleh admin. Semoga bisa ditambahkan untuk pembahasan selanjutnya. Yang jelas di YF Advisor, entah itu di Pierce, PTR, Busanter, tidak akan merekomendasikan saham di bawah 70. Oke? Kenapa? Ya sudah saya sering bahas ini ya. Risknya tentu saja adalah tidur, dan bahkan sekarang sudah bisa turun di bawah 50. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau ya monggo, tapi kalau kita enggak. Ya. Begitu. Sedikit edukasi juga bagi yang pengen trading saham di bawah 70 atau investasi saham di bawah 70, tapi nanti konsultasinya pasti akan dijawab ya. Jangan. Pasti itu jawabannya. Kita bilang seperti itu ya untuk mematuhi aturan yang kita buat sendiri, dan juga agar member juga, kita buat aturan itu kan ada alasannya ya, untuk apa ya Anda bisa lihat sendiri bagaimana hasil kinerja YF Advisor. Review saham auto Pak Suhu. Wah, jangan panggil Suhu, itu berlebihan ya. Untuk investasi jangka panjang di harga yang sekarang. Mari, kalau nggak salah kita sudah bahas ini ya, auto ya. Terakhir kita bahas potensi kalau investasi, mungkin ini masih bisa turun lebih jauh. Anda bisa tonton pembahasan terakhir di YF Talk. Anda bisa cari itu loh di Telegram auto ya, nanti ketemu. Ini bersamaan dengan saham tadi, saham Telkom tadi ya. Oke, secara teknikal ini masih bisa turun lagi ke 1600, 1800 ke bawah. Jadi kalau Anda mau investasi, tunggu di situ. Itu secara teknikal. Kalau secara fundamental, ini rugi. Sebentar, bukan. Ini nih ya. Di beberapa tahun ini bagus ya. Kalau kita lihat dari 2022, 2023, kita lihat dari pertumbuhannya bagus. Di kuartal 1 itu lanjut penurunan dari kuartal 3 dan kuartal 4 untuk revenue-nya. Jadi ada perlambatan penjualan di situ. Namun untuk profitabilitasnya sepertinya mengalami peningkatan, meskipun itu tidak berasal dari operasional. Artinya apa? Artinya tidak organik. Yang kita cari adalah pertumbuhan laba organik, hasil dari bisnis, bukan dari yang lain-lainnya. Ya, jadi bisa dikatakan pertumbuhan yang terjadi di bawah itu tidak organik. Saya nilai seperti itu. Jadi ya nggak bagus. Itu ya pertumbuhannya. Dari profitabilitas memang ini relatif tidak signifikan. Di tahun-tahun tertentu dia minus.
Nah, di tahun-tahun terakhir 3 tahun ini memang mengalami peningkatan yang cukup baik di atas 10%. Nah, ini sekarang ini masih dipertahankan di situ meskipun secara operasional itu tidak sebesar itu. Artinya apa? Sekali lagi, bukan hasil organik. Ya, hasil organiknya adalah yang tercermin di operasionalnya. Ya, 5%. Jadi sangat tipis sekali. Jadi ya secara fundamental saya rasa masih banyak yang lain yang lebih baik. Demikian. Saya tunggu BBRI di 3000. Wah, ini rame ini ya. Ya silahkan aja tunggu 3000, mau tunggu 2000, monggo aja, silahkan aja. Mohon analisa saham Tugu. Salam sehat dari Denpasar. Fundamental jangka menengah untuk investasi ya. Sudah saya bahas juga. Ya. Sudah saya bahas di mana? Di Telegram tentunya. Anda cari. Nah, ini edisi 20 Mei. Fundamentalnya ya, tidak stabil dan juga tidak organik. Ya, dan juga secara pertumbuhan tadi nggak stabil, secara di sini ya memang tercermin di profitabilitas yang tidak stabil juga, pertumbuhan tidak stabil, profitabilitas juga tidak stabil. Ini sudah saya bahas ya kemarin ya, bahwa di tahun-tahun yang mungkin tidak normal memang berasal tidak organik. Misalkan Anda lihat pertumbuhan yang sangat besar itu terjadi di 2023 yang lalu. Ya, padahal operasional cuma 12% tapi bottom line-nya 33%. Ya. Jadi ini yang menyebabkan ini tidak terlalu menarik. Kita investasi itu mencari yang konsisten dan stabil. Tumbuh tidak perlu yang besar-besar. Kalau ada yang besar dan konsisten itu bagus, tapi sangat sulit menemukannya. Yang sedang-sedang saja ataupun kecil tetapi dia konsisten itu akan jauh lebih baik. Karena pertumbuhan yang signifikan seringkali akan ada puncak di mana terjadi penurunan yang juga signifikan. Ya, seperti itu. Kalau harga sahamnya sekarang ini sudah pernah kita bahas di kemarin itu ya. Ya relatif kita perlu menunggu di 1050 ke bawah. Ya, untuk saat ini relatif masih bisa turun lah secara teknikal seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Yeftok edisi 21 Mei sudah saya jawab semua. Semoga menjawab apa yang Bapak Ibu harapkan. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftok selanjutnya. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin pre-order Bull Center malam ini terakhir, jadi silahkan Anda hubungi admin masih ada atau tidak paket yang Anda ingin join ya, hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftok malam ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan komentar dan ide, silahkan tulis kembali. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe dan sudah mengapresiasi Yeftok ini dengan klik like. Terima kasih sekali. Semoga yang dapat kami sampaikan di Yeftok ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk menganalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jangan menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di Yeftok. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.